Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Della Azhara di materi video kali ini. Di materi kali ini kita sudah sampai nih di materi bab yang ke-19, yaitu tentang NFS server dan juga NFS client pada server administration. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk nih ke materi apa saja yang akan kita bahas untuk topik selanjutnya. Nah, di materi yang kali ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana konsep dari berbagi file atau NFS itu sendiri dan juga caranya instalasi server at NFS. Lalu juga ada praktik NFS server dan juga NFS client, dan juga yang terakhir ada pengaturan agar NFS server bersifat permanen. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep NFS atau konsep berbagi file. Jadi tujuan utama dari praktik kita kali ini adalah kita bisa menghubungkan server 2 Debian ini dan juga Ubuntu client agar bisa saling berbagi file atau folder menggunakan NFS nih teman-teman. Nantinya kedua VM tersebut dapat mengakses file atau folder secara bersamaan sesuai dengan hak akses yang ditentukan. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkahnya, kita bisa perlu memahami bahwa secara umum nih ada dua jenis service sharing server dan yang biasa digunakan di Linux, yaitu ada NFS dan juga Samba. Nah, di materi kali ini kita akan membahas yang NFS terlebih dahulu dan yang untuk Samba di video kedepannya. Nah, jadi untuk NFS atau memiliki kepanjangan dari Network File System ini tuh dia umumnya digunakan untuk komunikasi antara sistem operasi Linux ke Linux atau Linux to Linux. Sedangkan Samba meskipun bisa dipakai antara Linux to Linux, Samba jauh lebih fleksibel dan nyaman digunakan ketika ingin menghubungkan Linux ke Windows atau Linux to Windows. Nah, karena pada praktik kita kali ini kita menggunakan server 2 Debian dan juga Ubuntu client yang sama-sama berbasis Linux, maka kita akan menggunakan dan akan berfokus ke yang NFS terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jadi dalam kasus ini juga Debian di sini dia bertindak sebagai NFS server atau sebagai subjek atau penyedia filenya, dan Ubuntu client dia bertindak sebagai NFS client atau sebagai objek dan pengakses filenya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke praktiknya. Nah, di sini kita langsung saja mulai untuk praktik NFS servernya. Di sini saya bakal coba masuk ke server Debian via SSH ya, teman-teman. Berarti saya bakal coba meremote server Debian-nya. Nah, di sini saya coba masuk ke server Debian-nya, SSH. IP address-nya. Sebentar, kita cek IP address-nya. Ya, IP-nya 10.2. 10.2. Ini saya 222. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini kita masukkan password. Nah, di sini saya sudah masuk ke server 2 Debian. Nah, setelah itu kita bisa konfirmasi hostname CTL. Oke, di sini saya sudah berada di server 2 Debian ya, teman-teman. Nah, di sini saya coba tambahkan multitab untuk klien Ubuntu-nya. Nah, di bagian server Debian-nya kita pastikan sebelum melakukan instalasi package NFS kernel servernya, kalian harus memastikan si servernya sudah terhubung ke internet. Dengan cara pinggoogle.com ya. Pinggoogle.com. Oke, enter. Oke, di sini dia sudah berhasil terkoneksi ke internet. Nah, setelah itu kita bisa melakukan yang namanya instalasi package NFS server. Di sini saya lebih nyaman masuk ke root sumin. Passwordnya. Oke, dari sini kita ketikkan perintah apt install NFS min kernel min server. Oke, setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini sembari menunggu, kita di sini bisa klik Y. Oke, enter. Nah, di sini sembari kita bisa menunggu, kita bisa melakukan instalasi yang sama di klien Ubuntu-nya. Tapi kalau di klien Ubuntu-nya itu dia pakainya sebentar, saya masuk. Nah, di sini kita bisa konfirmasi langsung CTL dulu. Nah, di sini saya sudah berada di klien Doi.
Nah, untuk instalasi di client Ubuntu-nya ini tuh dia pakainya common ya. Kalau di server tadi kan dia kernel server. Sebelum itu kita juga bisa pastikan harus terhubung dulu ke google.com. Enter, nah ini juga sama sudah bisa terhubung ke google.com. Di sini saya masuk ke sudo dulu. Sorry, sudo ya. Lalu passwordnya. Nah, di sini kita bisa ketikkan apt install nfs min common common. Kita bisa enter. Nah, di sini kita menunggu. Nah, kita bisa klik Y, enter. Nah, oke, di sini kita tunggu saja teman-teman sampai proses instalasinya selesai. Nah, di sini kita cek dulu di servernya. Nah, di sini kita sudah selesai instalasi kernel servernya. Kita bisa cek statusnya dengan perintah systemctl. Status nfs min kernel server. Bisa enter. Nah, di sini dia statusnya sudah aktif ya teman-teman. Berarti di sini kita sudah berhasil menginstal yang namanya NFS server di server 2 Debian-nya. Nah, di sini saya clear dulu. Oke, langkah selanjutnya setelah kita berhasil melakukan yang namanya instalasi NFS server, kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu nantinya di sini saya akan mencoba membuat directory di server Debian-nya yang nantinya akan saya sharing ke klien Ubuntu-nya, teman-teman. Nah, di sini saya masuk ke CD slice-nya saja. CD slice. Nah, di sini saya bakal mencoba membuat directory baru di CD slice ini tuh yang nantinya akan saya sharing ke klien Ubuntu. Di sini kita ls dulu. Oke, di sini dia adanya directory ini aja teman-teman di CD slice-nya. Nah, di sini kita buat directory baru dengan perintah mkdir nfs1 gitu. Kita bisa enter. Coba kita ls lagi. Nah, dia di sini NFS-nya sudah ada ya teman-teman. Coba kita masuk ke CD directory NFS satunya ini teman-teman. Oke, nah di sini kita coba ls. Oke, di sini dia isi dari NFS satunya masih kosong teman-teman. Nah, jadi saya bakal mencoba membuat file baru di dalam directory NFS1 ini dengan perintahnya itu touch file1.txt. Oke, kita bisa enter. Nah, coba kita ls lagi. Nah, di sini sekarang pada directory NFS1 dia sudah memiliki file yang bernama file1.txt. Di sini dia sudah memiliki file yang bernama file1.txt. Nah, sekarang saya bakal mencoba men-sharing file ini tuh ke klien Ubuntu-nya teman-teman dengan menggunakan NFS. Nah, namun sebelum itu kita perlu pergi ke slice etc /export seperti ini teman-teman. Nano slice etc exports. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini kalian bisa pergi ke yang paling bawah sini. Nah, kemudian teman-teman di sini ketikkan atau definisikan folder yang baru saja kalian buat yang nantinya akan kita sharing ke klien Ubuntu-nya teman-teman, yaitu slice nfs1 gitu seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik tab 2 kali. Nah, di sini kalian bisa mengetikkan atau mendefinisikan IP address mana saja yang nantinya bisa mengakses file atau folder tersebut. Nah, namun di sini karena saya ingin supaya IP address mana saja yang bisa mengakses maupun mengakses file maupun folder tersebut. Nah, di sini kita bisa mendefinisikannya dengan bintang, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa kurung buka dan RO. RO ini tuh artinya read only ya teman-teman. Jadi hanya bisa membaca saja. Nah, setelah itu kalian bisa kurung tutup. Setelah itu Ctrl X, Y, Enter. Gitu teman-teman. Kemudian kita bisa restart dengan perintah Nah, setelah itu kita bisa coba pengujinya di klien Ubuntu-nya. Kita di sini lihat, nah di sini dia sudah selesai penginstalan NFS command-nya ya teman-teman. Nah, sini kita bisa ctrll. Nah, di sini dia tadi sudah selesai ya untuk penginstalan NFS-nya. Nah, kita lanjut untuk pengujiannya tadi. Nah, di sini cara untuk melihat folder mana yang sudah berhasil di-share dari si server Debian-nya. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan perintah show mode min kemudian IP address dari server Debian-nya. Di sini kita bisa cek IP address-nya tadi berapa. Oke, 10.2 ya teman-teman di sini. Nah, di sini 10. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa enter.
Di sini kita bisa enter. Nah, di sini dia sudah ada NFS1 yang sudah tadi berhasil kita sharing, teman-teman. Nah, jadi di sini kita perlu membuat satu folder baru untuk mengakses si NFS server NFS1-nya yang merupakan file dari server Debian yang sudah di-sharing tadi, teman-teman. Jadi supaya nanti ada mounting. Nah, di sini teman-teman bisa buat folder barunya terlebih dahulu ya pada klien Ubuntu-nya. Nah, di sini kita bakal coba buat direktori barunya ini tuh di /home/dela. Nah, kita buat folder barunya ini tuh kita coba ls dulu ya. Nah, di sini saya sudah buat folder baru yang namanya ini tuh folder 1. Kalau kalian yang belum buat folder barunya, kalian bisa gunakan perintah mkdir lalu nama foldernya, seperti itu ya teman-teman. Nah, karena di sini untuk folder satunya saya sudah berhasil dibuat ya teman-teman. Nah, jadi nantinya untuk nanti di sini NFS1-nya ini tuh bisa terhubung ke folder satunya teman-teman, seperti itu. Jadi ada mounting di antara keduanya gitu. Nah, caranya supaya si NFS1-nya ini tuh terhubung dengan folder 1, kita harus melakukan mounting. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman bisa melakukan caranya itu seperti ini. Mount. Kemudian kita bisa ketikkan IP address dari server Debian-nya yaitu 10.10.2 ya, teman-teman. Tadi kalian sesuaikan dengan IP address server Debian kalian masing-masing. Kemudian kalian bisa klik titik 2, lalu slice, dan kemudian definisikan direktori yang sudah berhasil di-sharing tadi, yaitu NFS1. Nah, kemudian spasi, kemudian kalian definisikan direktori mana yang nantinya akan terhubung dengan NFS1-nya ini tuh teman-teman, atau yang nantinya akan mounting dengan NFS1-nya ini, yaitu tadi folder 1. Kita bisa klik folder 1 slash seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa enter. Nah, kalian kemudian bisa cek nih di folder satunya apakah dia itu sudah terhubung dengan NFS1-nya atau belum gitu. Nah, kita coba ke dalamnya cd folder satunya, kemudian enter. Nah, kita bisa ls. Nah, di sini dia sudah ada file 1.txt yang mana tadi ini tuh file 1.txt merupakan file milik NFS1 dan merupakan direktori milik server Debian tadi, teman-teman, yang sudah kita buat di server Debian ini. Nah, kemudian kita juga bisa cek di via GUI-nya. Di sini dia untuk di bagian home, dia juga ada folder 1 nih teman-teman. Kita bisa cek, nah di dalam sini ada file 1.txt teman-teman. Seperti itu teman-teman. Di sini dia juga sudah ada file 1.txt-nya sama seperti tadi di terminal seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan editing di file .txt-nya ini dengan nano, kemudian tab. Oke. Kita bisa enter. Nah, di sini dia ada keterangan file is unwritable. Jadi di sini keterangannya ketika kita akan melakukan editing apapun di sini dan ketika kita akan save ini tuh tidak akan bisa ya teman-teman, karena dia tidak mendapatkan izin untuk mengedit. Karena di sini saya hanya mengizinkannya ini tuh hanya untuk meng-read atau membacanya saja tanpa mengedit maupun menulisnya, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya saya bakal mencoba ke praktik selanjutnya, yaitu di sini kita masuk ke server Debian-nya. Nah, jadi di server Debian-nya ini tuh nantinya akan saya buat file baru lagi, tapi nanti untuk statusnya ini tuh RW, yaitu read maupun write. Jadi dia nanti bisa digunakan untuk membaca maupun juga mengedit atau menulis, teman-teman. Nah, di sini saya bakal coba masuk ke cd home-nya. cd/home, keluar dari NFS1-nya. Nah, kemudian saya bakal coba pwd ya untuk mengonfirmasi. Nah, di sini saya berada di root ya. Saya berada di root. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung saja membuat direktorinya mkdir nfs2 seperti ini. Kita bisa enter. Nah, kemudian kita bisa ls. Nah, di sini dia untuk NFS2 sudah berhasil terbuat nih, teman-teman. Nah, namun di sini saya tidak akan membuat file di dalam NFS2-nya supaya dia nantinya bisa dijadikan sebagai pembedanya gitu, teman-teman. Nah, kemudian kita akan mencoba akan meng-sharing folder NFS2-nya ini tuh ke klien Ubuntu. Caranya ini tuh sama seperti tadi ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke slice etc slice export. Di sini kita bisa nano slice etc slice export.
Oke, kita bisa enter. Nah, caranya sama di bagian bawahnya, di bagian bawah NFS 1 kita tulis NFS 2 ya berarti ya, untuk folder 2. Nah, di sini kita bisa definisikan foldernya terlebih dahulu, yaitu tadi NFS 2 ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita bisa definisikan untuk IP dari kliennya nih teman-teman. Jadi di sini untuk kliennya ini tuh dia memiliki IP 172.1.2 ya teman-teman. Di sini kita coba ketikkan 172.16 ya. Titik 1.2 ya teman-teman, seperti ini. Slice-nya slice 24 ya. Slice 24. Kemudian kita bisa buka kurung dan RW. RW ini tuh artinya read dan write ya. Jadi dia nantinya bisa membaca maupun mengedit. Kemudian kita bisa koma lalu sin. Sync ini tuh artinya nanti supaya nantinya dia bisa sinkron ya teman-teman. Jadi nantinya ketika kita akan melakukan editing pada klien Ubuntu, maka yang ada di server Debian juga nantinya akan terganti ataupun terubah ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa ketikkan no root. No root squash. Seperti ini squash. Nah, jadi maksud dari no root squash ini tuh apa? Jadi ketika kita melakukan editing pada NFS 2 ini tuh kita tidak usah masuk ke rootnya teman-teman. Jadi dalam user biasa ini tuh kita bisa melakukan editing tanpa perlu masuk ke rootnya dulu seperti itu. Kemudian kita bisa tutup kurung, kemudian Ctrl+X, Y, Enter. Kemudian kita bisa restart si NFS servernya tadi. Oke, di sini tadi saya ada kesalahan sedikit kesalahan tipe ya. Ini harusnya kernel teman-teman, bukan kernel tapi kernel. Kemudian kita bisa enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman, sudah berhasil di restart. Nah, kemudian kita bisa mengeceknya di klien Ubuntu-nya tadi. Nah, kemudian untuk mengeceknya tadi file yang di-sharing ini tuh bagaimana, kalian bisa ketikkan Show mount. Kemudian IP dari NFS servernya atau server Debian-nya. Tadi dia 10.2 ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kemudian kita bisa enter. Nah, di sini dia ada NFS 2 172.16.1.2 ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa melakukan mounting lagi untuk si NFS 2-nya ya teman-teman. Nah, caranya sama untuk ketika kita mounting di NFS 1-nya, cuman di sini kita buat folder terlebih dahulu. Kita kembali dulu di CD home-nya. Jadi CD titik-titik ini tuh dia digunakan untuk bisa kembali ke slice home slice dela-nya. Nah, di sini kita coba buat directory baru mkdir folder 2 ya. Folder 2. Kemudian kita ls. Nah, di sini untuk folder 2 sudah bisa dibuat, sudah berhasil dibuat. Nah, setelah itu kita bisa melakukan mounting nih teman-teman ke NFS 2-nya. Caranya seperti ini teman-teman, kalian bisa ketikkan mount, kemudian IP dari si server NFS-nya 10.2 ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian titik 2 dan slice. Nah, kemudian kalian bisa definisikan file, folder ataupun directory mana yang nantinya akan kita mountingkan dengan si folder 2 ini teman-teman. Oke, sebelumnya kita bisa ketik NFS 2 dulu seperti ini, kemudian spasi dan ketikkan folder 2-nya seperti ini. Ketikan folder yang ingin dituju, yaitu folder 2 ini teman-teman, karena si folder 2 dan NFS 2 ini tuh akan kita mountingkan seperti itu. Nah, kemudian kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini sudah selesai. Kita bisa coba langsung ls lagi ke folder 2-nya. Kita bisa coba ls lagi dan kita bisa pergi ke cd folder 2. Folder 2. Kemudian kita bisa enter, kemudian kita bisa ls. Nah, di sini dia belum ada apa-apa di dalam folder 2-nya nih, teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa cek via GUI-nya. Kita bisa ke home dan kita bisa cek di folder 2-nya. Nah, di sini dia juga sama, folder is empty, belum ada apa-apa ya, teman-teman, di folder 2 ini. Nah, kemudian kita buat file baru di dalam folder 2 ini, teman-teman. Dengan perintahnya ini tuh touch ya, sama touch file 2.txt seperti ini saja ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Nah, oke, bisa kita coba ls lagi. Nah, di sini dia sudah terbuat untuk file 2.txt-nya teman-teman. Nah, sekarang kita coba masuk ke filenya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini
Nah, di sini dia sudah tidak ada peringatan is unwritable karena tadi pada konfigurasi ekspornya ini tuh kita statusnya ini tuh read dan write, yaitu membaca dan mengedit gitu. Jadi pada file 2.txt ini tuh nantinya kita bisa melakukan editing apapun seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa melakukan editing maupun membaca pada NFS 2 dan folder 2 ini tuh teman-teman. Misalkan di sini kita bisa telitikan selamat datang di file 2 seperti ini. Kemudian kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Nah, kemudian kita bisa coba melihat dari isi file 2.txt-nya ini. Nah, dia sudah ada nih mengoutputkan selamat datang di file 2 tadi, sama seperti tadi kita melakukan editing di ini file 2.txt-nya. Nah, di sini kita juga bisa melakukannya di server 2. Kita bisa pergi ke NFS 2-nya berarti ya. Enter, kemudian kita bisa ls. Nah, di sini dia ada file 2.txt-nya yang tadi kita buat di client Ubuntu. Sedangkan tadi pada server Debian ketika kita membuat NFS 2-nya ini tuh dia belum memiliki file apapun teman-teman. Jadi kita bisa buatnya ini tuh di client Ubuntu, tapi kita juga bisa melihatnya di server Debian seperti itu. Nah, di sini kita sudah berhasil. Sekarang kita bakal coba cek isi dari file 2.txt ini. Nah, dia juga sama mengoutputkan selamat datang di file 2 seperti tadi yang kita lakukan di root client Ubuntu, teman-teman. Nah, artinya konfigurasi kita sudah berhasil nih, teman-teman. Nah, sekarang kita bisa langsung lanjut ke materi berikutnya. Nah, jadi teman-teman, materi berikutnya adalah setting NFS supaya permanen nih. Jadi seperti yang sudah teman-teman tahu sebelumnya, kita kan sudah membuat direktori baru dan melakukan mounting antara server Debian dan klien Ubuntu-nya, di mana server Debian ini yang akan menjadi NFS servernya dan klien Ubuntu-nya ini tuh yang menjadi NFS kliennya. Nah, nantinya ketika Ubuntu itu nanti di restart, maka NFS yang sudah kita lakukan tadi itu sebelumnya akan hilang nih teman-teman. Nah, tapi ada caranya nih supaya NFS tersebut itu bisa bersifat permanen. Oke, kita mungkin langsung praktikan saja supaya teman-teman bisa lebih paham. Nah, di sini sebelumnya saya ctrl terlebih dahulu. Nah, kemudian saya balik ke CD slice home-nya. Nah, di sini untuk kita melakukan konfigurasi NFS permanen, kita perlu masuk ke dalam slice etc slice fast tab. Kita bisa nano slice etc slice fs tab itu. Bisa enter. Nah, kemudian kalian scroll ke yang paling bawah. Oke, di sini teman-teman bisa ketikkan IP dari NFS servernya terlebih dahulu, yaitu 10.2. Kemudian .2 slice. Kemudian kita definisikan folder mana yang mapping dengan folder mana. Di sini kita coba ketikkan folder yang ada di server Debian-nya terlebih dahulu, yaitu NFS1 ya. Kemudian teman-teman bisa tab 2 kali. Nah, kemudian kita di sini bisa definisikan folder yang mapping dengan NFS1 yang berada pada klien Ubuntu nih. Di sini dia foldernya berada di slice home, slice Dela, slice folder 1 seperti ini. Kemudian kita bisa tab 2 kali lagi. Kita bisa ketikkan NFS, kemudian tab 2 kali lagi. Kemudian teman-teman bisa ketikkan underscore netdev. Oke, jadi tujuan dari netdev ini tuh nanti supaya konfigurasi pada VM-nya itu tuh akan naik kembali gitu teman-teman. Nah, di sini untuk folder 1 sudah selesai. Kita akan lanjut ke folder 2-nya atau NFS 2-nya nih. Kalian bisa melakukan hal yang sama seperti tadi untuk NFS 1-nya, yaitu kita ketikkan IP address-nya terlebih dahulu, kemudian .2 slice NFS 2. Kita bisa tab 2 kali. Untuk folder 2-nya dia berada di home slice Dela, slice folder 2. Kemudian kita bisa tab 2 kali, dan kita bisa NFS, kemudian tab 2 kali, dan kemudian underscore netdev seperti ini. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa Ctrl X, Y, dan Enter. Kemudian kita bisa mengetikkan
untuk mengaktifkan ataupun mengeksekusi konfigurasi yang sudah kita lakukan pada slice etc slice fs step tadi, teman-teman. Sorry, di sini dia pakainya min A ya, bukan min E. Mount min A, kemudian kita bisa enter. Oke, sudah ya teman-teman. Kita sudah selesai melakukan NFS permanennya. Kita bisa mencoba dengan close terminal, ataupun kita bisa mencoba close terminalnya, atau kita bisa restart VM-nya. Oke. Di sini kita bakal coba merestart VM-nya. Nah, di sini kita bisa close saja. Kita close window. Oke. Nah, di sini kita coba restart ya teman-teman. Kita restart. Coba restart, oke. Kita tunggu prosesnya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah berhasil merestart. Oke, kita coba masuk lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita pergi ke terminal nih. Kita pergi ke terminal kembali untuk mengecek apakah konfigurasi NFS permanennya itu sudah berhasil atau belum. Kita akan mengeceknya ya. Nah, di sini kita bisa ls terlebih dahulu. Nah, dia untuk konfigurasi folder 1 dan folder 2-nya ada ya, teman-teman. Nah, kita bakal coba cek isi dari folder 1 terlebih dahulu ya, teman-teman. Cek isi folder 1, kemudian ls. Nah, dia juga sama, masih ada untuk file 1.txt-nya, teman-teman. Oke, sekarang kita bakal coba masuk ke folder 2-nya ya. Kita exit dulu dari folder 1. Kemudian kita bisa cd folder 2. Oke, kita bisa ls. Nah, dia di sini juga masih ada untuk file 2.txt-nya, teman-teman. Nah, di sini kita juga bakal mencoba melihat isi dari file 2.txt-nya. Oke, dia di sini juga masih ada tulisan selamat datang di file 2 ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mengeceknya pada showmoon, kemudian IP pada NFS servernya. Kemudian kita bisa enter. Sorry, saya di sini kurangan min E, berarti showmoon min E, kemudian IP address pada milik NFS servernya. Kemudian bisa enter. Nah, di sini juga dia masih ada untuk NFS 1 dan juga NFS 2-nya nih, teman-teman. Jadi di sini untuk NFS 1 dan juga NFS 2-nya dia masih terhubung ataupun masih mounting dengan folder 1 dan folder 2, teman-teman. Yang artinya konfigurasi NFS permanen yang sudah kita lakukan itu berhasil ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan video pada NFS server dan NFS client pada kali ini. Semoga untuk materi yang baru saja saya sampaikan bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian dan kita semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.